Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam keberapa ini? 19 ya. Jadi tinggal sebentar lagi sudah masuk 10 hari terakhir. Jadi alhamdulillah rabbil alamin kita semuanya berkat doa-doa kita semuanya kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Doa kita yaitu Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Jadi kita itu jangan ngeresulo kalau ada beberapa doa kita yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa kita yang dikabulkan. Salah satunya adalah perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sholawat salam mudah-mudahan tercurahkan pada suri tauladan kita semuanya yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masyarakat sekarang yang krisis ini ya, ideologi juga krisis, keteladanan, maka spirit untuk mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu menjadi kewajiban kita semuanya sebagai umatnya beliau. Orang tua punya kewajiban untuk mengajak anak-anaknya untuk mempelajari kisah-kisah Rasulullah. Dengan belajar kisah-kisah Rasulullah menumbuhkan kecintaan kita, anak-anak kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi siapa saja yang cinta kepada Allah ya fattabi'uni. Jadi ikutilah, kata Rasul, ikutilah aku, barang adalah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat wajahnya ada yang ngantuk. Di luar sana macetnya luar biasa. Tadi pas berangkat di beberapa titik ada yang macet dikit. Mungkin karena hujan atau karena sore tadi terutama luar biasa jalanan macet sekali. Saya memprediksi itu bahwa hilal THR sudah cair. Jadi rame banget gitu. Alhamdulillah di sini masjidnya masih rame. Alhamdulillah, atau kayak tempat lain udah sepi masjidnya gitu ya. Ada kisah yang sangat menarik sekali mungkin untuk sebagai motivasi kita semuanya untuk memaksimalkan di bulan Ramadan. Kisah ini sangat terkenal. Kisahnya yaitu ada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'ban. Sa'ban ini terkenal dengan orang yang pertama kali di masjid. Jadi kalau di zaman Rasulullah kalau ono sahabat sing nduwisi ini masjid terus lungguhe di pojokan, itu berarti Sa'ban. Dan ini terkenal di masa Rasulullah, baik Rasulullah sendiri maupun sahabatnya. Suatu ketika Sa'ban itu waktu subuh nggak kelihatan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuk subuh ini biasa Rasulullah ngimami. Gitu. Kok waktu itu kok nggak kelihatan Sa'ban? Ditunggulah Sa'ban ini kenapa nggak datang? Ini ya karakter pemimpin itu tahu betul siapa yang dipimpinnya. Jadi siapapun kita semuanya yang hari ini diamanahkan menjadi pemimpin atau yang punya tanggung jawab besar,
Seharusnya kita semuanya bisa belajar banyak dari kisah-kisah Nabi yang menceritakan detail bagaimana Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik dalam kita memimpin. Kalau di Indonesia kan ini ya unik gitu, di sekitar kita itu ada ini plesetannya gini, man usul fahuwa mas'ul gitu. Barang siapa yang usul dialah yang bertanggung jawab, mas'ulnya dia gitu. Itu seringnya gitu, kita usul gini-gini ada kan gini, wis sampai yang tanggung jawab. Man usul fahuwa mas'ul. Ini saya kembali lagi ke cerita. Jadi sampai akhirnya ditunggu kok menjelang ini ya pagi sudah waktunya mau habis kok Sa'ban ini nggak datang-datang. Akhirnya Rasulullah SAW diputuskan untuk memulai sholat subuh. Sampai selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian mencari lagi kok nggak kelihatan Sa'ban. Ditanyalah sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sholat subuh itu, siapa yang tahu kondisi Sa'ban? Jawab sahabatnya nggak ada yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Kemudian ada salah satu sahabat yang tahu rumahnya. Kemudian singkat cerita Rasulullah berangkatlah setelah sholat subuh ke rumahnya Sa'ban. Ternyata perjalanan jalan kaki ke rumah Sa'ban itu butuh waktu 3 jam. Jadi Rasulullah SAW nyampe rumahnya Sa'ban itu sudah waktu duha. Langsung mikir kan kita, teko saimbang ngono nang 3 jam itu nang ndi ya? Nggih. Porong 3 jam mboten. Kurang. Masya Allah, gitu. Kalau kakek mampir ono ngopi nih bareng lebih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam dan ketika itu yang jawab istrinya. Kemudian ditanyalah, kemana si Sa'ban? Kata istrinya, Sa'ban itu tadi pagi meninggal wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah bersama dengan istrinya sebentar bela sungkawa dan sebagainya, kemudian ketika Rasulullah SAW mau pamit, istrinya Sa'ban ini kemudian tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sebelum meninggal Sa'ban itu mengatakan 3 hal. Yang pertama, dan saya nggak tahu maksudnya, istrinya nggak tahu maksudnya, dan ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga itu, aduh, kenapa tidak semuanya? Jadi yang ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerangkan begini, wahai istri Sa'ban, dan itu ada sahabat-sahabatnya lain, ketika kita sakaratul maut itu semua yang kita lakukan di dunia itu diputar kembali oleh Allah, ditunjukkan lagi oleh Allah, kayak CCTV gitu, diputar. Rekaman kita, kehidupan kita, perilaku kita itu diputar. Kejadian yang pertama yang sampai Sa'ban itu mengucapkan aduh kenapa tidak lebih jauh itu adalah ketika dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa selama ini perjalanan dia ke masjid yang 3 jam itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya pahala. Sa'ban kemudian menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi, 4 jam dan 5 jam. Yang kedua, Sa'ban itu diputar gitu,
ditunjukkan lagi salah satu perjalanan hidupnya. Suatu ketika Sa'ban itu mau keluar untuk sholat subuh. Dia sudah siap dengan baju terbaiknya untuk sholat subuh. Ketika buka pintu, udara dingin itu menusuk. Mungkin dingin itu kayak beriding gitu ya. Kalau di Sidoarjo dingin banget ya. Pergantian musim gitu dingin banget biasanya. Kemudian Sa'ban itu mengambil baju lagi, yang baju itu asal ngambil biar nggak terlalu dingin. Baju ini agak lusuh, agak lama. Di perjalanan Sa'ban bertemu orang kedinginan, luar biasa kedinginan. Baju yang luar tadi itu dicopot, kemudian dikasihkan ke orang yang kedinginan tadi, kemudian dan di bawahnya orang yang kedinginan tadi itu ke masjid untuk berjamaah sholat subuh di masjid. Oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sederhana ini dibalas dengan luar biasa pahala. Surga kelihatan, Sa'ban dilihatkan surga yang sangat indah. Sa'ban kemudian menyesal, ya Allah, saya yang ngasih yang lusuh aja dibalas kayak gini, apalagi kalau saya ngasih yang baru. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakarat mautnya Sa'ban adalah suatu ketika Sa'ban di waktu pagi dia makan roti. Rotinya orang Arab itu kan roti besar ya. Biasanya kalau sering umroh besar banget gitu ya. Rotinya itu. Gak kayak roti kita kecil gitu ya. Size orangnya beda ya. Makan kambing mereka itu satu dimakan. Satu orang, kadang-kadang 2 orang gitu ya. Kalau diampel kan gitu ya. Kita kikil malah nih, kita kulit-kulitnya kita makan gitu ya. Satu pagi ketika dia makan roti yang dicocol dengan susu kayak ini, ada pengemis datang mengatakan bahwa dia belum makan. Singkat cerita, Sa'ban iba, kemudian dibagilah roti itu sama besarnya. Jadi dimakan, termasuk susunya ini dipindah di bejana satu, di gelas yang satu, separuhnya dikasihkan pengemis, separuhnya dimakan dia. Oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi amal yang sederhana itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan rumah Sa'ban itu di surga yang sangat indah. Sa'ban kembali menyesal, kenapa kok tidak semuanya yang saya kasihkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya sebuah kebaikan itu. Jadi kita semuanya jangan sampai meremehkan setiap kebaikan yang bisa kita lakukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Tenang aja, di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan amal kebaikan kita. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapapun yang kita semuanya yang hari ini melakukan kebaikan, falahu asru amsalihah. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Luar biasa. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah momentum terbaik kita semuanya untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sejatinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah akan kembali kepada kita semuanya. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama memaksimalkan di 10 hari terakhir ini untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Semoga amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah semuanya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian di akhir Ramadan kita Allah menjadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa.
Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.